Saya udah ngomong 3 bulan lalu. Ini menyangkut keselamatan aja nggak peduli. Gitu. Saya bilang tidak peduli. Elliot Rodgers, niggas crash out by these bitches. I ain't met a bitch I put before my riches. Click, 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 you with the switch, we call them glitches. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kodim SDNH selaku anggota Dewan Provinsi Banten Provinsi 2. Kami dari HMSI Kabupaten Lebak, Komandan sebagai Ketua Beserta para nelayan. Ini sengaja menghadap kepada Bapak Haji, Pak Dewan untuk menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan terkait masalah nelayan, terutama di Desa dan di Bilangan. Yang pertama mungkin tentang data penataan di lingkungan pangkalan pendaratan ikan gimana. Banyak sekali sampai saat ini penataan di lingkungan PPI itu belum terdata dengan baik dan rapi. Di antaranya mungkin yang pertama tempat pelelangan ikan, pasar ikan, terus tempat sampah, tempat parkir, docking, tamat laut, dan masih banyak lagi yang harus perlu perbaikan ke depan untuk tujuannya untuk kesejahteraan para nelayan secara umum. Kami mengharap kepada Bapak Haji Asep ini untuk membantu kami mendorong pemerintah daerah untuk segera adanya penataan kembali hal yang tadi kami sampaikan. Mungkin salah satu solusi menurut kami ini adalah perluasan lahan pangkalan pendaratan ikan. Nah, di sana ada perumahan nelayan juga yang sekarang sudah digali pagar berbekal yang sudah berapa tahun. Tidak ada ya. Tapi orang dari 5 tahun ya, belum ada kejelasan dari pemerintah ya. Apakah rumah nelayan itu akan dibangun seperti apa? Kami mohon ini kepada pemerintah agar segera dilaksanakan artinya perluasan pembangunan di wilayah pangkalan pendaratan ikan itu, dan juga masyarakat nelayan yang rumahnya di situ juga minta kejelasan. Dalam hal ini terutama kinerja, artinya tidak akan ada kegiatan yang menyentuh dengan para nelayan kalau memang pegawai-pegawai dinas ini yang tidak aktif. Artinya di sini kurang lebih sehari-harinya itu paling ada 2 orang, 1 orang, sehingga kebanyakannya 1 orang gitu, sehingga aduan pelayanan terhadap masyarakat nelayan ini tidak ada yang bisa dirasakan signifikan tentang TKP provinsi ini. Maka dari itu kami selaku masyarakat nelayan yang ada di Binuangan meminta agar semua pegawai, kalau memang istilahnya ini pegawai provinsi ini, DKP provinsi ini, ada di situ KCD, terus ada yang lain-lainnya, tapi setiap hari itu tidak ada, sehingga sangat memperlambat aduan-aduan masyarakat nelayan. Supaya Binuangan ini tertata dan terkelola yang baik, terutama tentang kepegawaian provinsi yang kurang begitu aktif. Sehari-hari kami pantau ini paling ada 2-3 orang, yang kebanyakannya yang ada di sini kalau dibilang ini honorer. PNS-nya cuman paling kasih nada.
yang aktif ya. Orang itu. Ya, satu orang itu. Jadi pegawai 7 orang itu. Yang ditagi oleh negara itu 7 orang. 7 orang. Dari kepalanya. Ya, tapi ketika saya berkunjung ke situ, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang mau ketemu KCD wilayah selatan tidak ada, gitu. Terus yang lain-lainnya, jadi kurang begitu istilahnya apa ya? Kurang begitu baik tentang pelayanannya karena mengingat orang-orangnya ini, yang ada paling Pasunada. Jadi dari dinasnya itu, sehingga kalau kita ke KCD sangat sulit untuk dihubungi, hanya melalui telepon. Jadi harapan kami itu terutama pegawai dinas yang di provinsi yang ditugaskan di Binuangan ini minta proaktif sehingga ada keluhan dan aduan daripada nelayan itu langsung bisa tersampaikan dan tersalurkan. Yang sangat urgent sekali ini terutama masalah perumahan nelayan, karena rumah nelayan yang dikurung sama pagar ini untuk keluar, akses keluar aja susah. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan agar supaya permasalahan ini nyampe ke Kepala Dinas, ke Bapak Gubernur, supaya ada realisasi dan tindak lanjut tentang pembangunan yang ada di wilayah selatan khususnya di Binuangan, terutama perumahan yang merasakan nelayan ini merasa resah dengan adanya pemagaran dan tidak ada pelaksanaan untuk seperti apa ke depannya. Jadi kami selaku masyarakat mengharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak dan Sekretaris terkait keluh kesah nelayan itu betul. Betul selama ini kami merasakan kesulitan di wilayah TPI itu terkait sandal kapal, terkait kita mau bongkar ikan. Sedangkan keluh kesah tersebut sudah sering kami sampaikan ke istilahnya ke dinas, tapi kan sampai sekarang itu tidak ada solusi yang pas menurut kami kan gitu. Jadi harapannya dan kami selaku masyarakat mendorong kepada Bapak Haji Asep selaku anggota dewan untuk segera apa-apa tadi yang disampaikan untuk segera dilaksanakan. Dan harapan kami selaku dinas DKP, dinas Kabupaten N, dinas Provinsi Banten DKP, intinya supaya setiap kami mau melapor ke sana harus tanya sana, jangan sampai kami datang ke sana tidak ke kantor. Ada satu orang itu tidak bisa memberikan keputusan karena kami punya atasan. Jadi itulah yang pertama. Harapan kami supaya nanti DKP itu betul-betul standby untuk melayani kami. Betul kata Pak Komandan, kita masyarakat RT8 minta kejelasannya terkait pemagaran. Udah 5 tahun nggak ada kejelasan. Jadi ingin masak itu mau dibawa kemana? Keluarga itu, udah dipagar tapi tidak ada kejelasan. Saya mohon kepada Bapak Haji untuk menyampaikan ke para dinas yang di atas. Jadi rencananya ini soal kami mau mengirimkan surat yang pertama ini terkait aspirasi para nelayan surat perumahan, yang kedua tentang penataan lingkungan. Ini tinggal kita ya ke dinas yang aspirasi para nelayan ini. Pokoknya antaranya kami ini minta waktu untuk diskusi di sana dengan perwakilan nelayan. Orientasi gitu. Nanti saya kawal. Ya gitu. Terus nanti kalau mungkin sudah ada jawaban dari DKP, kami menghubungi. Ya, lagi. Saya kebetulan kalau nggak salah ada diagendakan Selasa itu ya dengan DKP kalau nggak salah. Saya sendiri tapi gitu, bukan dengan yang lain ya. Nanti kalau setelah itu nanti saya akan coba. Oke, udah cukup Mek? Oke, saya jawab ya. Bimbingan ini sebetulnya nelayan terbesar yang ada di provinsi. Kalau melihat, ya kan, betul, jumlah datanya, ya menghasilkan juga sangat besar. Nah, yang pertama pernah saya sampaikan mengenai apakah DKP punya database nelayan, ya kan, seprovinsi Banten.
apakah nelayan sudah data semuanya ke dalam sistem DKP? Nah, itu juga tadi pertanyaan. Poin pertama, kalau tidak juga. Dan juga saya minta tentang bagaimana nelayan ke depan sejahtera. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah pendataan tentang nelayan. Kenapa kita bicara apapun itu harus beda. Apakah nelayan di Provinsi Banten, terutama di Limbangan ini, sudah terdata jumlah orangnya, siapa saja, berapa orangnya? Itu penting. Ya, pembahasan kita kemarin itu, dulu kan pernah ada yang namanya asuransi nelayan. Iya, betul. Ya, ini kemarin dianggarkan oleh Dinas DKP tentang BPJS buat nelayan. Tapi jumlahnya tidak signifikan, receh, gitu kan? Saya mendorong, bahkan Pak Anderson itu ternyata sudah mengeluarkan harusnya 10.000 minimal orang per tahun, atau bahkan kita pengen tahu dulu database nelayan berapa sih yang harus mendapatkan bantuan tentang BPJS nanti menyentuh kepada nelayan yang betul-betul nelayan asli laut, bukan nelayan pengusahanya yang dikatakan sejahtera, betul-betul nelayan asli. Makanya nanti kita kelompokkan nelayan yang betul-betul nelayan asli, melaut, pedagangnya, pengelolanya, kan ya, gitu. Langsungnya itu, makanya kita akan minta buatkan sistem. Saya juga dapat laporan, telinga saya udah tiap minggu mungkin laporan dari nelayan yang ada di sana. Pak Haji, masih kondisi nelayan kita kalau ada keluhan nggak ada orangnya sana. Kalau juga ada orang masalah doang, jangan kan? Betul nggak? Nah, stop. Kemarin juga saya panggil dengan gimana hasil daripada kemarin di tempat saya. Udah tuh sampaikan apa actionnya. Yang pertama, yang urgent sekali itu saya minta ya kemanusiaan, keselamatan itu ya kan itu utamakan. Contohnya kita kan nggak ada kemarin itu lampu visual, ya kan? Lampu bagaimana supaya nelayan bisa balik ke laut yang nyasar. Apalagi udah ada kejadian nelayan kamplok perahunya kecelakaan, untung tidak meninggal. Saya udah ngomong 3 bulan lalu. Ini menyangkut keselamatan aja nggak peduli gitu. Saya bilang tidak peduli. Jangan ngomong ya kan mereka alasan apa-apa, nggak peduli. Coba besok usaha kalau pagi kalau ada yang meninggal kecelakaan, ya karena lampunya tidak ada, susah untuk akses ke sini kepulangan. Apa? Nelayan kita itu lebih dari 5 tahun dipanggil, jika di penjara gitu. Ya, betul kan? Ya kan? 5 tahun lebih yang lalu di penjara, rumahnya itu dipakai tembok besar tanpa ada kejelasan, kepastian. Mau bagi manakah ini? Belum pernah. Di apakah ini? Kapan akan direlokasinya? Perencanaannya yang jelas. Sudah saatnya mereka itu mengabdi jadi PNS. Yeah. Sudah saatnya pejabat itu tidak boleh duduk di meja saja, gaji buta saja. Ya kan? Ini bukti. Saya ngomong gaji buta, faktanya benar. Banyak laporan. Bila perlu kita bikin CCTV, beli CCTV. Kapan masuknya pegawai DKP ke kantor? Berapa orang? Siap harian? Betul, untuk membuktikan dan melaporkan kepada jabatan bahwa benar pegawai DKP di Provinsi Banten, terutama yang ada di Limbangan, kerjanya asal-asalan. Yang kedua, kehadiran PNS dan pejabat itu sangat penting supaya memahami tentang kebutuhan nelayan. Mereka membuat rencana kerja, anggaran kerja. Ya, dia tahu dari mana sebenarnya. Kalau mereka tidak mengetahui kebutuhan nelayan yang ada di sini, bagi kita itu tiap tahun harus ada hasil. Jadi kita akan meminta nanti mediasi aja, atau enggak audiensi lah. Audiensi ya. Betul nggak? Iya betul. Nah, saya nantinya akan mendengar apa sih, ya langkah strategis dinas untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada itu. Yang saya lihat itu banyaknya bantuan yang disalahgunakan. Betul. Jual belikan, tidak tepat sasaran, bahkan banyak bumi juga. Betul nggak? Kejadian beberapa kasus lah. Iya. Gitu kan? Yang sudah kita tidak usah disebutkan lagi. Iya. Kita sudah tahu semua tahu lah. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Ya, tidak boleh lagi ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Dibantu itu saja. Iya. Siap untuk tidak menerima bantuan perorangan atau kelompok asal
membangun fasilitas umum. Poin. Kita nanti meminta usulan kepada dinas, ya. Dinas ya. Bagaimana nanti hasil daripada lokasi, bisa nggak tempat yang lokasi itu untuk TPI-nya? Karena TPI hari ini sudah tidak memenuhi. Ya. Ikan kalau banyak udah nggak bisa ditampung ya. Betul. Sepakat ya kalau di sana kita usulkan untuk pembangunan TPI-nya Ya. di tempat nelayannya. Yang sekarang Yang karena masih ada rumah-rumah nelayan. Iya. Lokasi dikosongkan, bersihkan, nanti dibangunnya itu untuk pembangunan TPI-nya. Jadi nanti gini, tidak boleh ada standar ikan, standar kapal sana, khusus untuk bongkar muat aja, bongkar keluar, TPI-nya, parkirannya, gitu kan. Dan tidak boleh dicampur dengan pedagang-pedagang bakul dengan pasar itu cocoknya di tempat yang hari ini. TPI hari ini dengan pasar ini itu direnovasi, diperbaiki, cocoknya dijadikan untuk bakul dan pasarnya. Jadi ngebangun TPI yang lebih higienis, lebih bersih, ketika ikan datang, pelelangannya bagus, sistemnya bagus, terawalnya bagus, ya kan? Dibangun itu, insya Allah akan lebih indah. Amin. Gitu kan? Makanya kalau membuka, nanti NSI, nelayan ya, mengusulkan, gitu kan? Asosiasi itu nanti kita tahu sama-sama, kita minta audiensi, ya kan? Dengan DKP merumuskan. Ya kan, kemampuan Provinsi Banten untuk membangun itu ada nggak? Saya jamin ada, kalau ada keinginan, betul kan? Dan hilangkan semua bantuan-bantuan yang seremonial, gitu kan? Bantuan-bantuan yang tidak dibutuhkan nelayan, Karena tidak merata. nggak merata. Yang kita butuhkan adalah fasilitas yang dinikmati oleh semua nelayan. Nanti kalau udah fasilitasnya semuanya rata, dibangun, nyaman, barulah alat-alat yang dibutuhkan nelayan apa. Tapi nelayan yang miskin yang dibutuhkan. Iya. Jangan nelayan yang Itu aja. punya duit, Yang kelompok aja. jangan nelayan yang udah sejahtera. Ya, nanti kita juga Kak Nurman, kita juga usulkan nanti dari rakyat berapa orang nanti yang ke depan usulkannya dari nelayan miskin ya, nelayan laut ya. Saya minta nanti banyak usulkan untuk nelayan di Bimangen untuk dapat BPJS kesehatan dan BPJS lainnya sesuai dengan program pemerintah. Nanti datanya silakan, minta kita usulkan itu. Ya, hari Selasa pulang saya dari kegiatan kunjungan, saya pengen langsung ke DKP. Ya, saya pengen ada diskusi lah dengan DKP tentang hasil nelayan yang ada di Banten, tentang bagaimana kinerja DKP ke depan supaya kerjanya itu betul-betul mempat buat nelayan. Ya kan, saya sebagai pendukung Gubernur Banten, partai saya sebagai pendukung. Ya sama. Gitu. Kita juga pemilihan, kan kita nelayan pendukung, ya kan, gubernurnya hari ini yang kemenangkan. Gitu. Kita kawal, kita bantu program Pak Gubernur bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Banten, terutama yang di selatan ini, yang tumpang tindihnya kelihatan banget. Betul nggak? Yang ketimpangannya sangat kelihatan. Selatan ini kebanyakan mayoritas masyarakat yang miskin. Perekonomiannya nelayan dan petani. Apalagi ketahanan pangan hari ini, Pak Prabowo itu kan ya sudah menyampaikan bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana kita swasembada. Ya, kita bantu program Pak Gubernur bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Banten, terutama yang di selatan ini, yang tumpang tindihnya kelihatan banget. Betul nggak? Yang ketimpangannya sangat kelihatan. Selatan ini kebanyakan mayoritas masyarakat yang miskin. Perekonomiannya nelayan dan petani. Apalagi ketahanan pangan hari ini, Pak Prabowo itu kan ya sudah menyampaikan bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana kita swasembada. Ya, dari perikanannya kita harus ada, dari kelautannya, dari nelayannya, dari pertaniannya kita harus